Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Asherianto, dokter spesialis saraf di Rumah Sakit Bayangkara Kendari. Pada hari ini kita akan membahas sedikit tentang apa itu penyakit stroke. Stroke itu adalah penyakit pembuluh darah otak yang dapat menimbulkan defisit neurologis atau gangguan saraf yang vokal maupun general yang berlangsung lebih dari 24 jam, terjadi secara tiba-tiba atau mendadak, dan dapat menimbulkan kecacatan maupun kematian. Sehingga secara umum bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah stroke yang terjadi akibat sumbatan yang terjadi di pembuluh darah otak. Yang kedua, stroke yang terjadi akibat pecahnya pembuluh darah di otak. Jadi faktor risiko stroke itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah faktor genetik, bahwa seseorang dengan riwayat keluarga stroke, maka potensi untuk terjadinya stroke itu juga ada. Yang kedua adalah faktor usia, bahwa semakin lanjut usia seseorang, maka kemungkinan untuk mengenai stroke itu menjadi lebih besar. Berikutnya adalah faktor risiko yang berhubungan dengan penyakit-penyakit tertentu, misalnya peningkatan tekanan darah atau biasa dikatakan sebagai hipertensi, kemudian penyakit diabetes mellitus atau penyakit gula, kemudian penyakit peningkatan kadar kolesterol di dalam tubuh, penyakit jantung. Itu adalah beberapa penyakit yang berisiko terjadinya penyakit stroke. Yang lain lagi adalah kebiasaan merokok. Kebiasaan merokok ataupun kebiasaan dekat sama orang-orang yang merokok, itu juga adalah faktor risiko terjadinya penyakit stroke. Yang lain lagi adalah aktivitas fisik yang kurang. Jadi aktivitas fisik yang kurang juga bisa meningkatkan potensi untuk terjadinya penyakit stroke. Tanda dan gejala stroke yang bisa kita kenali adalah diantaranya senyum yang tiba-tiba tidak simetris, atau biasa kita lihat seseorang mengalami mulut mencong secara tiba-tiba. Yang kedua adalah gerakan separuh badan tiba-tiba menjadi lambat, atau gerakan separuh badan tiba-tiba lumpuh. Yang ketiga, seseorang akan mengeluhkan bicaranya tidak jelas, atau bicaranya cadel, atau bicara yang tidak nyambung, atau mungkin tidak bisa berbicara sama sekali. Kemudian, seseorang mengeluhkan nyeri kepala yang hebat, di mana nyeri kepala itu tidak pernah dikeluhkan sama sekali sebelumnya. Atau mungkin terkadang kita juga bisa melihat pasien-pasien yang datang itu adalah mengeluhkan kram atau rasa kebas separuh badan yang terjadi secara tiba-tiba. Apa yang bisa Bapak Ibu lakukan apabila untuk menghindari penyakit stroke? Yang pertama, kita harus mulai rutin untuk memeriksakan kesehatan kita secara berkala di pusat-pusat pemeriksaan kesehatan, baik itu di puskesmas, di dokter keluarga, maupun di rumah sakit. Yang kedua, kita harus membiasakan untuk berolahraga atau melakukan aktivitas fisik secara rutin, teratur. Yang ketiga, kita harus membiasakan untuk diet makanan seimbang. Yang keempat, kita harus istirahat secara cukup. Yang kelima, kita harus bisa mengelola stres kita dengan baik. Yang keenam, kita harus menjauhi atau mengenyahkan diri dari asap rokok. Jikalau kita melakukan tindakan-tindakan preventif seperti itu, maka kita akan meminimalisir ataupun mencegah dari penyakit-penyakit stroke. Semakin cepat seseorang yang mengalami tanda dan gejala stroke mendapatkan penanganan dari dokter, maka semakin tinggi angka kesembuhan pada pasien tersebut. Pada pasien-pasien dengan stroke akibat sumbatan, kita bisa memberikan atau memasukkan obat yang bisa menghancurkan sumbatan otak itu apabila pasien datang dengan waktu kurang dari 4,5 jam sejak terjadinya gejala sampai obat itu dimasukkan. Sehingga ketika obat itu dimasukkan, maka gejala atau gangguan saraf akibat stroke itu bisa teratasi dengan cepat. Oleh karena itu, kami selalu mengharapkan bahwa ketika kita mendapatkan seseorang yang mengalami tanda dan gejala stroke, maka segera langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan penanganan secara cepat dan tepat. Demikian, semoga bermanfaat. Save our brain, jaga otak kita. Setiap detik sangat berharga untuk kesehatan otak. Terima kasih.